Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permestiawi Ningdiah, NIM E20191174. Di sini saya akan memberikan video tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Pada perekonomian terbuka, terdapat 4 sektor pelaku. Yang pertama, sektor rumah tangga, yang kedua, sektor perusahaan, yang ketiga, sektor pemerintah, dan yang keempat, sektor luar negeri. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional pada perekonomian terbuka, sama halnya dengan perekonomian 3 sektor, yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran dari sektor-sektor ekonomi. Pengeluaran sektor luar negeri ini berupa ekspor atau X dan impor atau M, dan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor yaitu X dikurangi M, yang disebut dengan ekspor neto. Besar kecilnya permintaan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara oleh negara lain sangat tergantung pada tingkat pendapatan mereka. Oleh karena itu, dalam ekonomi makro, permintaan ekspor dianggap tetap. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara yang lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan menjadi 4 sektor, antara lain yang pertama yaitu sektor rumah tangga atau household sector, yang terdiri atas kumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan atau firm sector, yang terdiri atas kumpulan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah atau government sector, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang keempat, sektor luar negeri atau foreign sector, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, dan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Y merupakan tingkat pendapatan, S merupakan tabungan, C konsumsi, T merupakan pajak, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M merupakan impor. Dalam perekonomian terbuka 4 sektor akan mewujudkan 2 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor, yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua yaitu aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain, yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Sektor ciri-ciri pokok dan aliran pendapatan perekonomian terbuka rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan pendapatan tersebut digunakan untuk pengeluaran konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Dan yang kedua digunakan untuk membayar pajak, dan yang ketiga digunakan untuk mengimpor. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Yang pertama yaitu ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatkannya jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat atau besarnya ekspor dapat meningkat jika mengalami perubahan, meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Selanjutnya yaitu impor. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Semakin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya, karena tingkat rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Maka, tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besarnya dan kecilnya pendapatan nasional.
Makin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.